Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 firman Tuhan ada menyatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat semua, dalam kehidupan ini kita seringkali menghadapi berbagai cabaran, godaan, dan kesulitan yang dapat melemahkan iman kita. Namun, Paulus dengan penuh yakin mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Ini adalah sebuah janji yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan tidak bergantung kepada keadaan kita ataupun kesalahan masa lalu kita. Kasih-Nya kekal, kasih-Nya setia dan tidak berubah. Seperti seorang bapa yang selalu merindukan anaknya, Tuhan ingin agar kita selalu mendekat kepadanya. Namun, kenyataannya seringkali kita yang cenderung untuk menjauh karena tarikan dunia. Kita haruslah bertekad untuk menjauhkan diri daripada dunia dan segala godaannya. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang boleh menjauhkan kita daripada Tuhan. Termasuklah godaan kesenangan duniawi, tekanan sosial, bahkan pergumulan hidup yang membuatkan kita meragui akan kasih Tuhan. Bagaimanakah kita boleh tetap setia kepadanya? Kita harus menjaga kehidupan rohani kita dengan tekun. Kita harus mendisiplinkan diri dalam doa, pembacaan firman Tuhan, dan ibadah. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah kekuatan kita dalam menghadapi setiap godaan dunia. Kita harus bertekad untuk menjauhkan diri daripada pergaulan yang buruk dan melalaikan. 1 Korintius 15 ayat 33 mengingatkan kita bahwa pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Pilihlah sahabat yang boleh membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan bukannya yang menarik kita ke dalam dosa. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki nilai dan prinsip yang bertentangan dengan iman kita, kita cenderung terpengaruh tanpa kita sadari. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam memilih teman yang membangun dan menguatkan iman kita. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sahabat yang baik akan mendorong kita untuk tetap setia kepada Tuhan, mengingatkan kita ketika kita mulai menjauh dan mendukung kita dalam doa serta kebenaran firman Tuhan. Namun, ini tidak bermakna kita harus menjauhi semua orang yang belum mengenal Tuhan. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi mereka. Tetapi kita harus berhati-hati agar tidak terseret dalam gaya hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dengan menjaga hati dan memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan rohani, kita dapat menjadi semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Kita juga harus mengenakan seluruh senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita perlu memiliki iman yang teguh, kebenaran firman, doa, dan ketaatan untuk melawan serangan kuasa kegelapan. Marilah kita menjaga hati dan pikiran kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita dan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Hindarilah tontonan, bacaan, ataupun hal-hal yang dapat melemahkan dan melalaikan iman kita. Kita bertekad untuk hidup hanya bagi Tuhan. Untuk tetap fokus kepada Tuhan, kita haruslah memiliki hati yang rindu akan hadirat-Nya. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan harus menjadi keutamaan di dalam hidup kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita pada hari ini, lemah, jatuh, ataupun penuh keraguan, datanglah kepada Tuhan. Dia sentiasa menunggu dengan tangan yang terbuka untuk menyambut kita kembali. Janganlah biarkan dunia ataupun apa sahaja yang lainnya memisahkan kita daripada kasih Tuhan yang begitu sempurna. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv.mele. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.